Dari Jalan Pesan Haji 41 Yogyakarta 101,3 Star FM Inspiring Sound. Selamat siang Starlovers, apa kabar Anda hari ini? Hai, Iwan Agassi hadir buat Anda di Bincang Spesial edisi hari ini di hari Jumat 17 Oktober 2025. Dan kali ini kita akan bersama dengan tamu istimewa yang hari ini sudah hadir. Ada BPJS Kesehatan Kantor Cabang Sleman ya. Tapi sebelum kita masuki ke diskusi lebih dalam lagi, kita bakalan sedikit melihat gambaran data terkini ya. Ini menurut dari laporan BPJS Kesehatan hingga Agustus 2025 nih, Starlovers, terdapat 23.578 fasilitas kesehatan tingkat pertama yang sudah bekerja sama secara nasional ya. Artinya bahwa ini seluruh Indonesia. Terus di wilayah Sleman sendiri, data yang sudah update nih menyebutkan bahwa BPJS KC Sleman telah bekerja sama sekitar 188 FKTP. Artinya nih, peran kolaborasi antara BPJS dan juga FKTP di daerah tidak sekedar bersifat administratif ya, melainkan sudah menjadi fondasi vital untuk menjamin akses layanan kesehatan yang merata dan juga yang lebih bermutu lagi. Nah, di tengah angka yang statistik tersebut nih, tantangan untuk menjaga kualitas pelayanan, efisiensi biasa dan juga pemerataan akses tetap nyata ya. Untuk itu kami sangat senang nih hari ini bisa menghadirkan staf kerjasama fasilitas kesehatan BPJS KC Sleman sebagai tamu Iwan yang hari ini hadir tentunya. Beliau ada Mas Galih Andre Prasetyo dari BPJS Kesehatan KC Sleman sebagai staf kerjasama fasilitas kesehatan. Ya, selamat siang Mas Andre, apa kabar? Selamat siang Mas Iwan. Tetap semangat ya Mas ya. Semangat. Harus Semangat ya. Ini juga masuki weekend tetap harus bekerja juga. Dan ini siap. merupakan salah satu tantangan tersendiri ya, bagaimana BPJS KC Sleman tetap bisa nih mengakomodir terkait dengan vaskes-vaskes yang ada di Sleman maupun di Kulon Progo untuk tetap bisa bekerja sama kayak gitu. Betul. Ya. Baik, kita di Bincang Spesial Starlovers gabung bersama dengan kita di 0818621013 dan juga streaming www.starjogja.com maupun di harianjogja.com. Tema kita adalah kerjasama fasilitas kesehatan tingkat pertama bersama dengan BPJS Kesehatan KC Sleman. Baik, Mas Galih nih, kalau kita berbicara soal yang umum dulu ya, terkait dengan FKTP nih, boleh dijelaskan dulu nih, FKTP itu sebenarnya apa sih? Monggo silakan. Jadi kalau untuk fasilitas kesehatan itu sebenarnya kalau dari peraturan Menteri Kesehatan dan peraturan Presiden itu adalah tempat menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mencakup upaya promotif, preventif dan kuratif dan rehabilitatif. Yang dimaksud promotif itu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara umum seperti penyuluhan, kemudian edukasi, seperti itu. Kemudian preventif itu penjagaan penyakit seperti imunisasi dan screening kesehatan. Kemudian kuratif itu mengobati penyakit yang sudah ada seperti layanan pengobatan, perawatan medis di klinik ataupun di rumah sakit. Kemudian rehabilitatif memulihkan kesehatan itu seperti fisioterapi atau pemulihan pasca pengobatan di rumah sakit. Jadi kalau di BPJS Kesehatan itu sendiri kami bagi menjadi dua, fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Fasilitas kesehatan pertama itu meliputi dokter praktek perorangan, kemudian dokter gigi, klinik Pratama itu meliputi klinik rawat jalan, klinik rawat inap, dan puskesmas. Sedangkan untuk tingkat lanjut itu rumah sakit. Kalau di kami itu ada klinik utama untuk masuknya ke tingkat lanjut. Nah, kalau berdasarkan data yang tadi Mas Iwan sebutkan di Tor Cabang Sleman itu sendiri, di wilayah Kulon Progo sudah terdaftar 50 fasilitas tingkat pertama yang sudah kerjasama dengan kami. Kalau untuk di wilayah Sleman itu sekitar 155 fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi total itu ada 188 FKTP yang sudah kerjasama dengan kami. Nah, kalau kita melihat antara Kulon Progo dan Sleman itu ada gap yang cukup besar ya, antar 50 sama 155. Jadi mungkin izin kalau bisa sekalian promosi nih untuk teman-teman atau saudara-saudara atau bapak ibu dokter yang berada di mungkin tinggalnya di Kulon Progo, mungkin merasa pengen terpanggil memberikan pelayanan kesehatan di wilayah Kulon Progo sendiri, monggo boleh bisa mengajukan kerjasama dengan kami, nanti bisa menghubungi kami untuk pendaftaran kerjasama.
Nah mungkin seperti itu Mas. Baik, awalnya ya karena ada gap jauh ya Jauh antara banget, ya. 50 something dengan 155 tadi di Sleman, Kabupaten Sleman dan juga di Kabupaten Kulon Progo begitu ya. Padahal kalau kita ngelihat dari geografis gitu kan, Kulon Progo itu sebenarnya luas loh ya, luas banget dan ini hanya tercover 55 ya, dan yang sisanya itu belum ada kerjasama kayak gitu ya. Nah nih, kalau kita berbicara soal yang namanya FKTP pertama atau tingkat pertama kayak gitu ya, ini seperti apa sih sebenarnya bentuk kerjasama yang sudah dijalin nih antara BPJS Kesehatan dengan FKTP, mungkin dengan fasilitas kesehatan pertama, ada puskesmas atau klinik pribadi atau dokter praktek yang memang perseorangan kayak gitu, sehingga Kulon Progo masih banyak gap jauh nih dari wilayah Sleman. Kalau kita membahas tentang Jogja itu sendiri ya, Jogja itu sebenarnya kalau untuk produsen tenaga kesehatan terutama banyak kampus-kampus yang sudah memiliki jurusan-jurusan tenaga kesehatan seperti dokter gigi dan dokter perawat bidan, banyak sekali. Yang jadi pertanyaan juga, kami bingung juga kenapa rata-rata pertumbuhan lebih banyak di area Sleman, sedangkan untuk Kulon Progo itu sendiri pertumbuhannya cukup tidak ya bertumbuh tapi tidak begitu signifikan ya di Kulon Progo. Nah itu mungkin ya bagi teman-teman atau mahasiswa yang ini masih belajar di Jogja, mungkin sudah merasa nyaman di Jogja udah slow living nih, udah nyaman nih, nah, pengen menetap di Jogja, mungkin bisa nih kita bisa kerjasama di area Kulon Progo, apalagi dia teman-teman yang mengambil jurusan kedokteran, mungkin seperti itu. Baik, di Kulon Progo bikin klinik dan bisa langsung bekerja sama kayak gitu ya. Baiklah. Ini boleh tahu nggak sih Mas Gali terkait dengan syarat utama ini sebuah fasilitas kesehatan untuk bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan? Ya, kalau untuk syarat utamanya kami bagi menjadi dua untuk persyaratannya. Persyaratan mutlak dan persyaratan teknis. Nah, persyaratan mutlak itu meliputi surat izin praktek, kemudian nomor pokok wajib pajak, kemudian perjanjian sama dengan laboratorium, apotek dan jejaring lain. Maksudnya jejaring ini misalnya kalau dari dokter umum itu kan minimal dia harus menyelesaikan 144 diagnosa yang harus diselesaikan oleh fasilitas pertama. Nah, untuk menegakkan diagnosa tersebut dia harus ada penunjang, yaitu laboratorium. Ketika dokter memberikan pelayanan kefarmasian, dia juga harus memberikan obat, jadi dia harus juga berjaring dengan apotek. Kemudian sama bidan itu sendiri, dia karena kan kebidanan juga ANC, PNC, kemudian persalinan itu sendiri bisa diselesaikan di tingkat pertama, maka yang bersangkutan harus bekerja sama dengan bidan jejaring. Kemudian persyaratan yang lain yaitu surat pernyataan kesediaan mematuhi ketentuan yang terkait dengan jaminan kesehatan nasional. Itu kalau pemirsa bisa melihat di Perpres 59 tahun 2024, di situ juga sudah tertuang. Kemudian pelaporan pengukuran indikator nasional mutu. Nah, kalau untuk pelaporan indikator nasional mutu itu sendiri dari Kementerian Kesehatan, sebenarnya seluruh fasilitas kesehatan tingkat pertama itu berkewajiban sudah terakreditasi, baik klinik, puskesmas ataupun perorangan. Nah, tapi untuk yang perorangan itu sendiri masih menggunakan pelaporan indikator nasional mutu. Indikator nasional mutu ada untuk indikator nasional mutu umum, dokter umum sama dokter gigi. Kalau dokter umum itu pelaporan terkait kepuasan pasien, kemudian kepatuhan sarana kebersihan tangan, dan kepatuhan kunjungan pasien hipertensi. Sedangkan untuk dokter gigi itu terkait kepuasan pasien, kepatuhan sarana kebersihan tangan, dan penurunan skor OHIS. Itu maksudnya OHIS itu pengukuran perbaikan kebersihan gigi dan mulut pasien. Nah, tadi kan yang persyaratan mutlak nih, kemudian yang persyaratan teknis meliputi sumber daya manusia. Sumber daya manusia itu jumlah dokter, jumlah admin, perawat, dan sebagainya. Kemudian sarana dan prasarana itu meliputi papan nama dokter, ruang tindakan, ruang farmasi, dan sebagainya. Kemudian sistem informasi dan komunikasi, kalau di BPJS Kesehatan itu sendiri sudah tidak ada lagi hard copy ya, semacam berkas-berkas itu.
Apalagi untuk rekam medis itu sudah menggunakan rekam medis elektronik. Jadi semua data sudah by sistem elektronik. Jadi harapan kami yang sudah akan bekerja sama, calon vaskes yang akan bekerja sama, dia memiliki data seperti komputer, jaringan internet, dan alat-alat komunikasi yang mendukung. Kemudian peralatan medis, obat-obatan, dan perlengkapan edukasi yang lain seperti peralatan tensi, stetoskop, dan peralatan-peralatan penunjang. Yang terakhir, lingkup pelayanan kesehatan. Nah, lingkup pelayanan kesehatan itu minimal untuk dokter umum itu kami minta standarnya 6 jam per hari, termasuk dokter gigi. Kemudian untuk klinik rawat jalan itu 8 jam per hari. Sedangkan untuk klinik rawat inap itu 24 jam. 24 jam termasuk UGD-nya. Jadi minimal pelayanan seperti itu. Jadi dari hari Senin sampai hari Sabtu itu minimal. Tapi kalau misalnya dari dokter yang ingin mengajukan lebih dari jam itu bisa. Baik, artinya memang segala persyaratan yang memang sudah ditunjukkan atau sudah diberikan sama BPJS harus kayak semacam checklist semua dulu ya, baru bisa terdaftar menjadi FKTP-nya BPJS Kesehatan begitu ya. Nah, itu tadi kan dari FKTP nih. Nah, saya pengen tahu nih terkait dengan manfaat kerjasama ini, tapi bukan buat FKTP ya, buat peserta dari JKN-nya dulu. Kalau manfaat, tentunya untuk manfaat banyak ya untuk peserta itu sendiri. Jadi kalau peserta itu kan dengan dia berada di satu wilayah, dia di situ banyak FKTP yang terdaftar di area tersebut, dia bisa berubah di wilayah tersebut gitu. Pemisah bisa kalau di situ, kalau misalnya di daerah Tajem, Tajem itu ada klinik Matahari, ada puskesmas Kalasan, nanti bisa mengakses di pelayanan kesehatan di daerah situ. Lingkup pelayanannya macam-macam. Kalau untuk klinik itu sendiri ada pelayanan dokter umum dan dokter gigi. Kalau kami standarnya tiap hari layanan dokter gigi itu ada. Dan untuk jam layanan itu sendiri 6 jam. Jadi kalau misalnya dalam jam operasional itu 8 jam, ada layanan dokter umum, ada layanan dokter gigi. Jadi komplit sih untuk layanannya. Apalagi kalau misalnya untuk layanan biasanya kalau mau pemeriksaan kehamilan, untuk mau pemeriksaan ANC, bisa juga datang ke klinik untuk pemeriksaan ibu hamil. Apakah usianya misalnya usia triwulan pertama, triwulan 2, triwulan 3, bagaimana kondisi bayinya juga bisa dilihat di situ. Gitu Mas. Baik, jadi artinya bahwa yang terdekat itu lebih nyaman ketika daripada harus mencari yang jauh gitu ya. Misalnya paling dekat ada FKTP gigi nih untuk yang sakit gigi. Daripada ke rumah sakit jauh, mending kan yang paling dekat gitu kan intinya ya. Betul, nah, betul. Tadi kalau dari peserta JKN, jadi artinya bahwa kalau memang sudah ada yang terdekat, ngapain cari yang jauh gitu kan. Terus kalau keuntungannya nih bagi FKTP yang sudah menjadi mitra dari BPJS Kesehatan apa ini Mas? Kalau keuntungan itu sendiri, wah ini sebenarnya banyak sih keuntungannya. Kalau yang sekarang kan BPJS Kesehatan itu sudah berdiri dari 2014 sampai sekarang 2025, itu udah 11 tahun ya. Hampir rata-rata peserta masyarakat kita sudah terdaftar sebagai peserta JKN. Nah, tentunya untuk layanan apalagi di Jogja kan gudangnya dokter ya, banyak tenaga medis yang yang tersebar. Jadi pasti persaingan antara tenaga medis satu dan tenaga medis yang lain kan pasti sengit ya. Jadi tentunya lebih dekat ketika vaskes tersebut bekerja sama dengan kami untuk peserta peserta jadi pilihan peserta nih. Peserta lebih memilih untuk berobat gratis daripada berobat yang berbayar. Jadi kemudahan layanan itu jadi pilihan peserta. Kemudian terkait peluang pengembangan layanan. Jadi kalau misalnya yang bersangkutan sudah berapa tahun bekerjasama dengan kami buka nih dari misalnya yang bersangkutan praktek mandiri, kemudian ingin berubah jadi klinik rawat jalan, bisa. Nanti yang bersangkutan bisa
mengajukan ke kami untuk upgrade menjadi klinik rawat jalan. Nah itu peluang juga pesertanya yang terdaftar tidak akan kemana-mana, nanti akan dialihkan ke klinik tersebut. Kemudian peningkatan reputasi, semakin dikenal masyarakat, tentunya akan menjadi reputasi dokter tersebut menjadi lebih baik, seperti itu. Dan ya mungkin seperti itu Mas dari kami. Karena memang banyak yang bisa diberikan juga kayak gitu ya, Diberikan, ketika satu klinik itu bisa bekerja sama dengan BPJS Kesehatan begitu ya. Nah tadi kan sudah sempat dijelaskan juga terkait dengan syarat-syarat apa saja dari Vaskes untuk bisa bekerja sama atau bisa menjadi FKTP kayak gitu ya. Nah ini saya pengen tanya terkait dengan bagaimana proses atau tahapan nih dari pengajuan Vaskes tersebut sehingga bisa kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Apakah ada kayak misal ada minimal waktunya harus berapa, 1 bulan 2 bulan baru bisa kerjasama, atau memang ada deadline tertentu dari BPJS Kesehatan sehingga satu Vaskes itu bisa goal nih udah menjadi mitra dari BPJS Kesehatan? Ya, kalau kita membacakan alurnya sebenarnya SLA untuk proses pengajuan itu 30 hari. 30 hari itu dihitung dari yang bersangkutan mengajukan permohonan resmi ke BPJS Kesehatan. Nah, jadi kalau dari alurnya, misalnya dari pemisah ingin mencoba mendaftar nih ke kami, bersurat resmi terlebih dahulu ke kami, nanti melampirkan foto tempat praktek, kemudian share lokasinya di mana. Setelah itu kita akan membalas dengan surat resmi juga persyaratannya. Biasanya kan kami tidak lagi menggunakan berkas fisik, tapi by upload by Google Drive, kadang ada juga Google Form, nanti diupload di situ persyaratannya. Kemudian Vaskes itu melengkapi persyaratan. Nah, di persyaratan itu ketika sudah terlengkapi kemudian diupload, nah nanti peserta kami arahkan untuk mengisi aplikasi, namanya aplikasi HFIS. Aplikasi HFIS itu sendiri digunakan untuk fasilitas kesehatan, untuk calon fasilitas kesehatan. Di situ ada menu perluasan dan peta perluasan kerjasama, sama menu pengenapisan awal. Peta perluasan terlebih dahulu. Menu peta perluasan kerjasama, Bapak Ibu akan bisa melihat mapping ke fasilitas kesehatan yang sudah terdaftar di kami. Kalau tadi ada 155 Vaskes tingkat pertama yang sudah kerjasama, nanti bisa terlihat ada area-area warna hijau, kuning, merah, seperti itu. Nanti Bapak Ibu bisa melihat titik koordinat Bapak Ibu di mana nih. Kalau misalnya di area tadi di Maguwo gitu misalnya, di Maguwo ternyata sudah merah, artinya tidak kami rekomendasikan. Kemudian kalau misalnya Bapak Ibu ada di area Kalasan nih, nah di area Kalasan itu masih ada warna hijau nih, nah bisa itu kami rekomendasikan untuk pengajuan kerjasama. Kalau sudah sesuai, titik koordinatnya sudah sesuai, sudah cocok, nanti Bapak Ibu lanjut ke penapisan awal. Penapisan awal bisa diklik, nanti ada menu-menu yang perlu diisi, kayak jenis Vaskes, email, kepemilikan, NPWP, kemudian jumlah dokter umum, dokter gigi, surat izin, praktek, dan sebagainya. Dan dari situ juga ada Bapak Ibu bisa mengisi titik koordinat Bapak Ibu di Hafiz. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu berada di area Kalasan tadi, bisa digeser ke Kalasannya di mana, kelurahan mana gitu, bisa dititik di situ. Nah, misalnya sudah terisi, kemudian bisa disimpan, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan email dari kami pengisian terkait user dan user login. Ketika sudah mendapatkan itu, Bapak Ibu bisa login. Nah, di login itu Bapak Ibu mengisi terkait data-data sarana prasarana Bapak Ibu, seperti pelaporan tadi yang INM itu, kemudian ada sarana prasarana misalnya adakah stetoskop, ada tidak ada, kemudian untuk timbangan bayi ada tidak ada gitu. Nah, juga ruangan misalnya adakah tidak, ruangan tindakan ada tidak, ruangan pemeriksaan ada tidak, seperti itu. Ketika semuanya data-data itu sudah terisi,
kami sebut biasanya kami sebut self assessment. Self assessment itu terisi, nanti Bapak Ibu bisa klik kirim. Nanti ketika sudah dikirim, baru bisa konfirmasi ke kami. Setelah konfirmasi ke kami, nanti kami akan menindaklanjuti. Kami akan bersama tim rekredensialing. Tim rekredensialing itu meliputi Dinas Kesehatan Kabupaten Sleman dan Kulon Progo misalnya. Kemudian asosiasi kalau misalnya yang bersangkutan adalah dokter umum, berarti kami mengajak ID. Kalau dokter gigi berarti PDGI, kalau klinik berarti dengan Asklin. Nanti kita berkoordinasi kapan akan kami turun ke lapangan. Ketika sudah turun ke lapangan, kita akan mengecek, memeriksa kondisi di lapangan apakah sudah sesuai dengan standar perundang-undangan, dari bentuk bangunan, kemudian sarana prasarana, SDM, kemudian izin-izinnya. Kalau semua sudah selesai, dapat skor. Dapat skor, kita akan berdiskusi dengan tim dari tim apakah ini sudah layak atau tidak nih untuk kerjasama. Misalnya sudah bagus, tapi ada catatan, bisa diselesaikan dulu catatannya, baru bisa setelah itu kita lanjut perjanjian kerjasama. Di perjanjian kerjasama itu kita buat dalam jangka waktu 1 tahun. 1 tahun nanti kita evaluasi 1 tahun lagi, biar nanti Bapak Ibu bisa mengetahui perkembangan dari Bapak Ibu dari tahun ke tahun seperti apa. Oke, artinya bahwa untuk kerjasama sendiri kontraknya adalah per 1 tahun begitu ya? Per tahun. Nah, ini evaluasi terhadap FKTP itu meliputi apa saja? Kalau misalnya dalam 1 tahun kontraknya sudah habis nih, mau perpanjangan, yang perlu di-highlight terkait dengan FKTP itu apa? Biar ketika nanti proses perpanjangan itu di ACC nih, atau tetap bisa bekerja sama dengan BPJS? Ada banyak indikator. Indikatornya yang pertama terkait indikator KBK, kompetensi berbasis komitmen. Jadi kalau di kami itu sendiri untuk pembayaran, untuk FKTP itu ada pembayaran. Kalau di FKTP pembayarannya menggunakan kapitasi. Kapitasi itu jumlah peserta terdaftar di di Vaskes tersebut. Misalnya dia ada 100, berarti 100 dikali faktor pengalinya gitu. Nah, dari KPK komitmen berbasis komitmen layanan. Kemudian terkait dengan keluhan, apakah ada nggak keluhan di Vaskes tersebut? Kalau Mas Iwan lihat seringkali ada ini BPJS layanan dokter ini ternyata tidak tepat waktu misalnya, ataukah ada iur biaya, dia meminta biaya tambahan gitu ya, biaya iuran. Itu juga jadi pertimbangan kami untuk melanjutkan kerjasama. Kemudian terkait kalau kami sekarang lebih gencar-gencarnya terkait antrian online. Jadi nanti apakah sarana prasarana terkait antrian online kan bisa menggunakan mobile JKN, apakah layanan dari antrian online sudah terpenuhi atau tidak. Dan macam-macam Mas, seperti itu. Jadi ada banyak indikatornya. Yang pasti tentunya bisa terpenuhi sebenarnya kalau mengikuti alurnya. Kami pasti akan membimbing dari Bapak Ibu alurnya seperti apa, indikatornya seperti apa. Jadi tetap kalaupun misalnya nilainya nilai dari kami kan tiap tahun memberikan nilai semacam rapot ya, istilahnya rapot untuk Bapak Ibu Vaskes. Tapi misalnya nilainya masih rendah pun kami akan tetap membimbing untuk bisa tercapai. Oke, baik. Ini tadi juga sempat ada spill sedikit terkait dengan pembayaran kapitasi nih. Ini agak menarik ya. Ini bagaimana dari BPJS Kesehatan sistemnya nih terkait dengan pembayaran kapitasi untuk FKTP sendiri? Jadi kalau untuk kapitasi, wah ini agak serius nih. Kita berbicara soal yang namanya pembayaran. Pembayaran gitu. Soalnya. Ya, kalau untuk kapitasi, jadi untuk kapitasi kita untuk calon fasilitas kesehatan yang pertama gabung, ternyata sudah kerjasama dengan kami, kita mulai kapitasi mulai dari nol. Nah,
Jadi kalau mindset kadangkala saya ketemu dengan vaskes yang kerjasama, Mas itu pasti dapat kapitasi kan kami. Ya, tapi mulai dari nol ya, mulai dari nol. Jadi Bapak Ibu kami sarankan untuk edukasi ke mungkin dari keluarganya terlebih dahulu, pindah vaskes ke vaskesnya tersebut, kemudian dari tingkat RT, RW, kemudian sosialisasi di wilayah sini ternyata sudah ada fasilitas kesehatan kerjasama BPJS Kesehatan gitu. Nanti bisa disosialisasikan nanti ke. Nah, peserta yang terdaftar di situ misalnya sudah berkembang menjadi beberapa peserta, misalnya ada sudah sekitar 100-an peserta. Nanti faktor pembayarannya kita menggunakan kapitasi. Kapitasi itu misalnya ada 100 peserta dikalikan KBK tadi, kapitasi berbasis komitmen, kemudian dari usia peserta terdaftar. Jadi ada faktor beberapa faktor, misalnya kalau untuk usia yang lebih lanjut faktor pengalihannya lebih tinggi daripada usia yang lebih muda, karena kan usia lebih lanjut lebih banyak berobatnya ya. Betul. Daripada yang masih muda. Kemudian dikalikan faktor norma kapitasi. Untuk norma kapitasi sendiri untuk dokter praktek perorangan itu sekitar 8.000. Untuk klinik pratama itu 10.000 sampai 12.000. Kemudian untuk dokter gigi 3.500. Nah, habis itu muncul nilainya berapa. Oke, baik. Ini kalau misalnya mau lebih spesifik kayak panjang gitu ya. Panjang itu kan. Okay. Ini juga untuk kapitasi sendiri masuk ke HAFIS atau Health Facilities Information System atau bagaimana? Nah, perhitungan kapitasi itu sendiri, jadi kalau di kami istilahnya namanya fakta integritas. Jadi tiap bulan Vaskes menyetujui fakta integritas terkait data tenaga medis. Jadi misalnya puskesmas memiliki 6 dokter. Jadi apakah benar-benar itu 6 dokter itu sudah masih terdaftar di situ atau tidak? Itu jadi faktor penentu untuk pembayaran kapitasi. Kalau di kami perhitungan kapitasi itu berdasarkan rasio. Rasio itu satu dokter 1 dibanding 5.000 peserta. Ibaratnya kalau misalnya dia memiliki 20.000 peserta terdaftar, minimal satu vaskes tersebut harus memiliki 4 dokter umum. Jadi kan rasionya 4 kali 5.000 jadi 20.000 gitu. Nah, kalau misalnya dia kurang dari itu, nanti akan berpengaruh juga terhadap pembayaran kapitasinya. Baik, ini juga berarti kalau untuk Hafiz sendiri hanya untuk sistem kesehatan saja. Untuk kapitasi tidak masuk ke situ begitu ya? Tidak masuk ke situ. Baiklah, Mas, kali kita akan jeda dulu ya. Ini ngobrolnya panjang banget ya, nggak kerasa. Jadi buat Anda ini setelah ingin bertanya terkait dengan tema kita, ada kerjasama fasilitas kesehatan tingkat pertama bersama dengan BPJS Kesehatan, langsung ya gabung di 0818621013. Kita masih bersama dengan Mas Galih Andre Prasetyo. Beliau adalah staf kerjasama fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan KC Sleman. Kami akan segera kembali tentunya di Bincang Spesial 101.3 Star FM Inspiring Zone. Terima kasih buat Anda Stolovers yang masih bersama dengan kami di Bincang Spesial, yang sudah bergabung bersama dengan kami di 0818621013. Thank you ya. Nanti bakalan dibacakan langsung dan juga akan dijawab oleh Mas Galih Andre Prasetyo. Beliau adalah staf kerjasama fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan KC Sleman. Dan tadi udah sempat dibahas nih terkait dengan bagaimana proses kerjasama, syaratnya apa saja, terus juga keuntungan yang didapatkan apa saja, sampai dengan tadi terakhir ngobrolin soal payment atau metode pembayaran kayak gitu ya. Mas Galih, ini saya pengen tanya terkait dengan ketika satu vaskes sudah mulai bekerja sama gitu, ada nggak sih perbedaan nih, kayak misalnya perbedaan pendaftaran atau sistemnya untuk vaskes, puskesmas atau klinik swasta atau dokter mandiri dalam menjalin kerjasama dengan BPJS Kesehatan? Baik, kalau sudah kerjasama, tidak ada perbedaan sih Mas kalau. Jadi kalau dia pembedanya, maksudnya ini pendaftaran ketika untuk ketika mau peserta, pendaftar, iya, mendaftar untuk FKTP. Okay. Ada perbedaannya nggak dari beberapa dari puskesmas, klinik swasta atau dokter mandiri? Oke. Pembedanya itu tentunya terkait
tenaga medisnya ya. Kalau misalnya kalau kita melihat untuk DPP berarti kan dia harus hanya sendiri. Kalau untuk dokter praktek perorangan sendiri, kemudian untuk dokter praktek perorangan gigi juga sendiri. Kalau klinik minimal untuk klinik itu 2 dokter umum, 1 dokter gigi. Kalau puskesmas itu sudah wajib kerjasama. Jadi kalau dia klinik rawat jalan minimal 2 dokter umum, dokter gigi. Tetapi kalau misalnya dia klinik rawat inap, nah untuk klinik rawat inap ada tambahan minimal ruang rawat inapnya itu terstandar dan minimal 8 bed 8 bed yang sudah ready, dan untuk layanannya 24 jam. Dan 24 jam itu sudah, maksudnya 24 jam adalah dokter standby di situ. Kalau malam bisa on call sih nggak apa-apa, tapi yang penting ada jadwal dokter jaganya. Itu. Berarti yang membeda adalah jumlah fasilitas, entah itu dokter, perawatnya ataupun fasilitas yang ada di vaskesnya tadi, begitu ya. Ini bagaimana dari BPJS Kesehatan untuk menjamin nih terkait dengan mutu dari pelayanan FKTP? Apakah ada kayak semacam pengawasannya atau bagaimana? Kalau kami tiap bulan itu pasti akan ada semacam kami bikin sebuah grup, Mas. Jadi kami ada grup sendiri untuk fasilitas kesehatan kami. Nanti terkait mutu kami akan berikan feedback tiap minggunya. Misalnya ada feedback terkait pencapaian peserta prolanis gitu, berapa gitu, yang terkait screening yang kemarin Mbak Rara datang, targetnya belum tercapai, mohon dibantu untuk perbaikan targetnya. Kemudian ada terkait pencapaian untuk peserta layanan antrian online juga bisa kami feedback. Jadi kami akan membantu Bapak Ibu kalau fasilitas kesehatan di tiga pertama. Kalau misalnya kalau ada target yang belum tercapai, kami akan memberikan informasi targetnya. Nah, Bapak Ibu, kami juga ada kanal nih. Kalau misalnya kanal-kanal, kebetulan kemarin baru launching terkait PIF. Itu jadi Bapak Ibu fasilitas kesehatan tingkat pertama kalau mau melihat capaiannya bisa melihat di aplikasi PIF. PIF itu Bapak Ibu bisa melihat indikator capaian Bapak Ibu selindo. Jadi kita punya dashboard data pelayanan kesehatan. Itu khusus untuk fasilitas kesehatan ya. Jadi mereka bisa melihat capaian-capaian mereka masing-masing. PIF itu kan portal informasi Vaskes begitu ya. Oke, baik. Ini juga khusus untuk Vaskes yang memang sudah bekerja sama. Oke, baik. Mas Gali, tadi kan sempat dijelaskan juga ya terkait dengan beberapa faktor memang sudah ada feedbacknya. Misalnya target yang belum terpenuhi berapa nanti akan diinformasikan kepada Vaskes tersebut ya. Ini bagaimana nih tantangan-tantangan yang sudah ada di lapangan atau yang paling sering muncul dalam hubungan kerjasama nih? Karena kalau kita ngelihat sebagai Vaskes pertama atau FKTP kayak gitu, sebenarnya tinggal nunggu pasien datang, data sudah kita upload juga, dan BPJS Kesehatan juga sudah memberikan informasi terkait dengan apa nih yang harus dilakukan oleh FKTP kayak gitu. Terkadang dari FKTP sudah sesuai dengan prosedur atau SOP-nya. Dari BPJS nih ngejar-ngejar ada yang kurang ternyata. Ini bagaimana? Oh ya, kalau di kami sendiri ya tantangannya ya macam-macam ya Mas ya untuk Asipan. Ya kalau fasilitas kesehatan itu sendiri selain memberikan pelayanan kesehatan kepada pasien, tentunya juga berikan ada indikator-indikator yang terpenuhi. Ya misalnya kayak antrian online itu sendiri. Antrian online itu kan minimal dia sudah menggunakan antrian online itu 80%. Ya, apakah dia sudah tercapai atau belum untuk indikator tersebut? Itu kan dihitung dalam 1 bulan. Nah, biasanya kan Vaskes itu mohon dibantu untuk pendaftaran secara online melalui mobil JKN seperti itu, tercapai atau tidak. Kemudian untuk layanan lain, misalnya untuk KBK gitu. Ya, tantangannya sangat
banyak kompleks begitu ya. Ini juga mesti harus dihadapi juga oleh BPJS Kesehatan untuk bekerja sama dengan FKTP gitu ya. Kolaborasi yang bagus tuh sehingga bisa menghasilkan satu FKTP yang memang diharapkannya seperti itu, dan bisa dari masyarakat juga ada feedback bagus juga kayak gitu ya. Ini Mas Gali, kalau tadi sempat dijelaskan juga begitu ya, banyak dari masyarakat itu cenderung banyak keluhan nih terkait dengan FKTP. Misalnya nih ada satu FKTP yang memang dokternya itu sebenarnya prakteknya jam berapa, tapi dokternya tiba jam berapa, sehingga dari pasien yang menunggu itu kan wasting time di situ juga. Nah ini bagaimana cara menyikapi keluhan-keluhan tersebut nih peserta dari FKTP yang memang kurang optimal? Apakah ada feedback dari BPJS Kesehatan sehingga untuk kedepannya ada perbaikan atau bagaimana? Kalau di kami itu ada menu pengaduan peserta di aplikasi mobile JKN. Nanti kalau misalnya yang bersangkutan pun ternyata tidak tepat waktu nih dia membuka layanannya. Peserta bisa membuka layanan aplikasi mobile JKN, kemudian bisa melakukan pengaduan ke kami. Kami akan menindaklanjuti 1 kali 24 jam. Kami juga ada istilahnya kami sibling is believing. Jadi BPJS kami pegawai BPJS akan semacam kita berpura-pura menjadi pasien, ikut merasakan bagaimana layanan di fasilitas kesehatan tersebut. Jadi kita mengevaluasi juga, misalnya kalau dia tidak buka sesuai tepat jam waktu, kami akan juga feedback, ini dok ternyata ini tidak buka tepat waktu nih jam layanannya gitu. Di sibling itu juga ada indikator nilainya, indikator nilai yang harus tercapai dari fasilitas kesehatan. Nah itu, nah kadang-kala dokter kan nggak pegawai BPJS Kesehatan berobat di sini ternyata kami tidak tahu gitu. Kadang jadi itu menjadi perhatian dari dokter atau fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan prima, sehingga ya tiap untuk sibling pun juga kami akan melakukan tiap dalam 1 tahun itu 2 kali. Jadi dari 128 vaskes yang kerjasama, kita mau cek layanan fasilitas kesehatan apakah sudah sesuai dengan prosedur atau tidak. Seperti itu Mas. Baik, ini juga ada yang komentar nih, sudah mengapresiasi juga kinerja dari BPJS begitu. Abdi di Jalan Wates, sekarang FKTP saya yang ada di klinik Pengasih dan selama ini sudah bagus ya. Sebelumnya kliniknya kalau mau periksa dokternya kadang nunggu lama baru diperiksa, dan juga untuk sekarang perawatnya sudah ramah dan bednya lebih dari 8. Terima kasih BPJS katanya. Ya, terima kasih betul. Mas. Ini mungkin karena itu tadi ya, peran dari BPJS Kesehatan untuk bisa memberikan mutu yang bagus dan juga pelayanan bagus juga kayak gitu. Yang sudah bekerja sama, FKTP juga ini harus mengikuti SOP yang ada, biar ketika ada pasien yang datang juga bisa merasakan bahwa di FKTP itu fasilitasnya juga sama dengan rumah sakit besar kayak juga begitu ya Mas Gali ya. Baik, lanjut lagi nih Mas Gali. Tadi kan juga sempat banyak nih, ada beberapa aplikasi yang memang sudah diberikan ya, kayak Hafiz, terus juga sistem informasi juga tadi ya. Nah ini bagaimana peran teknologi digital nih Mas, seperti aplikasi Piker dalam mendukung pelayanan di FKTP? Jadi kalau kami sendiri untuk BPJS Kesehatan sendiri sekarang sudah tidak ada lagi berkas-berkas gitu ya. Semuanya by aplikasi, ada Piker, Hafiz, kemudian ada antrian online. Semuanya untuk mendukung layanan yang cepat, tepat, dan efisien. Ketika pasien datang berobat, cukup melihat PHP, kemudian misalnya antrian saya tinggal 2 antrian, saya bisa datang ke dokter, ataupun bisa telemedicine. Misalnya yang bersangkutan sudah nggak bisa datang ke vaskes, saya mau komunikasi dengan dokter, bisa menggunakan telemedicine di mobile JKN juga. Banyak aplikasi, sarana-sarana, kemudahan-kemudahan untuk peserta untuk mengakses layanan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Dan tentunya kemudahan-kemudahan ini kami siapkan agar peserta juga mendapatkan kepuasan layanan.
Apalagi kan sekarang untuk rujukan tidak perlu lagi dicetak rujukan. Misalnya peserta mau sakit sudah cukup menggunakan mulai mobile checker, mulai HP juga bisa digunakan untuk berobat. Jadi semuanya by teknologi lagi Mas, semuanya sudah tidak, ya kami coba mulai mengurangi hal-hal yang administratif seperti itu. Baik. Jadi apa ya, lebih ke dengan handphone aja bisa semuanya dipakai di situ gitu ya. Jadi ngapain mesti harus pakai paper gitu. Ya. Oke, baik. Ini juga lebih krusial lagi ya. Tadi kan sempat di awal ya, BPJS Kesehatan yang sudah bekerja sama KTP di Sleman ada 155, di Kulon Progo sekitar 50 something kayak gitu ya Mas Gale ya. Nah, ini bagaimana nih BPJS Kesehatan nih memastikan pemerataan untuk kedepannya layanan di wilayah yang ada di Kabupaten Kulon Progo maupun yang ada di Sleman. Kan untuk Mas Gale sendiri kan tercovernya di Kulon Progo dan juga Sleman ya. Ini bagaimana untuk pemerataannya ke depannya? Kami sudah sebenarnya kalau untuk pemerataan itu sendiri kami sudah berkoordinasi dengan pemangku kepentingan, dengan Dinas Kesehatan, kemudian pemerintah daerah terkait mapping ini. Jadi kalau ketika awal tahun kita akan melakukan mapping fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jadi kita mengundang dengan pemangku kepentingan, dengan Dinas Kesehatan, misalnya dengan Dinsos misalnya, sama dengan pemerintah daerah. Ini di Bapak Ibu di tahun 2025 misalnya, itu kita fasilitas kesehatan sudah terdaftar seperti ini. Untuk ada beberapa area-area, misalnya di area Sleman itu sendiri masih dibutuhkan fasilitas kesehatan. Kalau tadi kita lihat di Hafiz, area-area Gamping, kemudian area Segan, Melati, Kalasan, Pakem itu masih dibutuhkan. Kalau untuk area-area Kulon Progo juga, kalau area Kulon Progo masih banyak sekali untuk kayak Samigalo, kemudian Pancatan. Kalau untuk area kota Pates itu mungkin sudah mulai merah ya. Tapi kalau untuk area-area di luar itu masih cukup dibutuhkan banyak. Jadi kalau kami sudah mulai koordinasi dengan pemangku kepentingan. Tapi kembali lagi dari minat fasilitas kesehatan, apakah mau join atau tidak. Kalau sebenarnya banyak keuntungan yang tadi saya sebutkan, keuntungannya banyak sekali. Kalau dari fasilitas kesehatan ingin mengajukan kerjasama, sebenarnya kami pasti akan membimbing agar memberikan pelayanan yang lebih maksimal. Tentunya juga terkait kapitasi juga pasti juga mempengaruhi layanan, juga pasti ya secara keuntungan untung. Baik, karena kalau kita ngelihat sendiri data dari pengguna atau peserta JKN itu sudah hampir merata di seluruh Indonesia begitu ya. Artinya bahwa ketika sudah tergabung di FKTP itu juga bakal banyak pasien atau penerima manfaat nanti akan bergabung atau datang ke FKTP yang sudah bekerja sama dengan BPJS Kesehatan begitu ya Mas ya. Betul. Ini ngomongin soal kapitasi juga nih Mas, dalam konteks efisiensi biaya nih ya. Nih bagaimana BPJS untuk menjaga nih agar kapitasi ini tetap adil nih bagi FKTP. Kapitasi ya, kalau efisiensi kapitasi ya, istilah kapitasi kan peserta terdaftar di suatu wilayah di vaskes tersebut ya. Jadi kalau kami kami tiap tahun, tiap triwulan sekali kami melakukan pertemuan dengan tim itu meliputi Dinas Kesehatan dan asosiasi terkait KPK, kapitasi berbasis komitmen. Kami akan memaparkan nih hasil-hasil capaian dari fasilitas kesehatan. Kami memaparkan terkait kerjasama, kemudian terkait indikator antrian online atau terkait layanan-layanan atau pengaduan peserta. Kami paparkan. Nah, kalau misalnya di situ ternyata di fasilitas kesehatan itu ada semacam istilahnya apa ya, fraud atau melenceng, kayak misalnya dia memberikan iur biaya, kemudian ada kalau di FKTP juga itu kan ada klaim non kapitasi,
ada phantom building yang dimanipulasi. Nah, itu juga akan menjadi evaluasi kami. Nanti kami akan melakukan tindakan, mengecek apakah benar tindakan-tindakan tersebut sudah sesuai, benar-benar dilakukan oleh yang bersangkutan atau tidak. Kami akan konfirmasi ke pasien apakah yang bersangkutan ternyata ada iur biaya atau tidak. Nah, kalau misalnya ternyata ada tindakan, tentunya ada pengembalian biaya yang dibayarkan. Ini seperti itu, Mas. Oke, berarti kalau misalnya sudah seperti itu kan artinya bahwa FKTP itu sudah melanggar perjanjian kerjasama kayak gitu. Ini apakah ada sanksi atau ada mungkin punishment dari BPJS Kesehatan, Mas Galih? Untuk sanksi kami sanksi berupa surat peringatan. Surat peringatan itu pun ada surat secara lisan dan secara tertulis. Mungkin cerita sedikit. Boleh. Banyak juga nggak apa-apa. Silakan. Gitu. Jadi kalau kami ada beberapa fasilitas kesehatan yang mungkin menggunakan atau memanfaatkan situasi karena klaim layanan itu kan kami ada klaim non kapitasi, ada klaim ANC, PNC, kemudian persalinan, ada persalinan oleh bidan dan dokter. Nah, itu nominalnya kan masing-masing berbeda-beda. Nah, mungkin ada ada vaskes yang mungkin memanfaatkan, kemudian menambah jumlah klaimnya, padahal itu tidak dilayani oleh yang bersangkutan. Pasien nggak datang ke situ, kemudian dimanipulasi, kemudian diajukan ke kami. Sebenarnya secara sistem mungkin belum bisa membaca ya kalau dia tersebut melakukan semacam memanipulasi data tersebut. Tetapi kami sering kali ada pelaporan dari peserta, karena ada dari klaim itu sendiri kan ada pelaporan peserta dari karena layanan pengaduan peserta. Nah, ada ternyata peserta tersebut kami tidak datang ke situ untuk melakukan persalinan nih. Oh, kemudian kami konfirmasi nih, oh ternyata ada yang seperti itu juga. Kami telepon masing-masing peserta, ternyata oh kok dia tiap bulan, bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga ada kenaikan klaim tertentu. Ternyata setelah kami selidiki ternyata ada markup untuk klaim tersebut. Jadi kami informasi ternyata memang benar yang bersangkutan menggunakan memanfaatkan klaim tersebut. Jadi kalau memang sudah terjadi seperti itu, akhirnya kami melaporkan ke dinas kesehatan. Nanti akan ada tindak lanjutnya. Baik bisa melalui pengembalian biaya klaim ataupun kalau bisa tidak sampai ke penutupan begitu ya? Ya, penutupan. Oke, baik. Jadi ini bahwa untuk informasi terkait dengan punishment itu juga tidak semata-mata dari BPJS Kesehatan ya. Ada sangkut pautnya dengan dinas kesehatan juga begitu ya, Mas Galih ya. Betul. Jadi bagaimana strategi juga dari BPJS untuk bisa meningkatkan kualitas nih agar FKTP itu sudah sesuai standar dari BPJS Kesehatan? Kalau terkait kualitas, tentunya tiap tahun itu makanya kenapa perjanjian sesama itu dibuat 1 tahun. Regulasi tiap tahun itu pasti akan bertambah. Perundang-undangan dari kementerian, dari Perpres ataupun dari kementerian pasti ada indikator-indikator tambahan. Nah, kami mengikuti indikator-indikator tersebut. Untuk kualitas pun juga pasti akan ada tambahan misalnya kayak indikator yang dulu terkait indikator nasional mutu, kemudian sekarang sudah mulai ada akreditasi macam-macam gitu. Kalau saya melihat dari vaskes gitu, cukup berat juga Mas ini untuk tambahannya. Tapi ya nanti untuk meningkatkan kualitas layanan sih untuk peserta biar akses layanan untuk peserta menjadi lebih baik gitu.
Mungkin situ Mas. Baik, jadi semakin setiap tahun ada evaluasi, terus juga evaluasi. peningkatan juga ada, itu juga akan meningkatkan juga terkait dengan FKTP untuk bisa menjadi salah satu FKTP yang diidamkan banyak peserta gitu. Baik, Betul. Mas Gali, yang terakhir nih pesan dan juga harapan dari masyarakat di luas nih terkait dengan yang punya klinik atau FKTP yang ingin bekerja sama dengan BPJS Kesehatan agar kerjasama ini bisa terus berjalan. Apalagi yang di Kulon Progo ya, karena memang belum dimaksimalkan untuk pemerataannya di sana nih. Monggo silakan. Oke, siap. Ya, mungkin untuk bagi pemirsa pendengar setia Star FM. Jadi mari kami sudah pernah berdiskusi dengan dinas kesehatan ataupun kepentingan di wilayah, terutama untuk wilayah Kulon Progo. Monggo bagi Bapak Ibu atau adik-adik mahasiswa yang saat ini sedang studi di Jogja, kalau merasa ingin terketuk, aku ingin memberikan pelayanan masyarakat yang lebih luas sesuai ideologi saya, monggo bisa kerjasama dengan kami, mengajukan pengajuan kerjasama. Nanti untuk prosedurnya akan kami bantu, karena untuk proses kerjasama itu pun hanya membutuhkan waktu 30 hari kerja. Jadi bisa bersurat ke kami, nanti menghubungi, kalau di wilayah Kulon Progo itu ada kantor BPJS Kesehatan Kulon Progo, itu berada di belakang rumah sakit RSUD Wates atau di sampingnya Dinas Kesehatan Kulon Progo, ataupun bisa bersurat ke kami di kantor cabang Sleman di depan SMP 1, kemudian atau sebelumnya rumah sakit RSUD Sleman, atau juga bisa menghubungi nomor telepon saya atas nama Gali di nomor 0811 7842 709. Nanti bisa bertanya-tanya nih, kalau misalnya masih ragu-ragu boleh tanya-tanya, tidak apa-apa, bagaimana persyaratannya ataupun prosedurnya bagaimana, syarat-syaratnya apa aja, bisa kontak saya, nanti akan saya berikan persyaratannya, saya bantu untuk proses pendaftarannya sebagai fasilitas kesehatan. Bertanya saja juga tidak apa-apa, nanti pasti kami harapkan bisa bekerja sama sih sebenarnya. Oke, bisa biar rata begitu Biar ya. merata aja sih. Baik, Mas Gali, terima kasih sudah hadir tentunya bidang spesial untuk edisi hari ini dengan tema kita kerjasama fasilitas kesehatan tingkat pertama bersama dengan BPJS Kesehatan ya. Semoga memang tahun 2026 rata ya, entah itu di Sleman, entah itu di Kabupaten Kulon Progo ya, sehingga peserta JKN ini membutuhkan pelayanan cepat terkait dengan kesehatan bisa langsung ke Vaskes terdekat begitu ya. Lain kesempatan bisa ngobrol dengan tema yang berbeda ya Mas Gali ya. Terima kasih sekali lagi ya. Baik, itu tadi obrolan menarik Stolovers bersama dengan Mas Gali Andre Prasetyo ya. Beliau adalah staf kerjasama fasilitas kesehatan BPJS Kesehatan KC Sleman. Buat Anda yang di kesempatan hari ini tentu banyak yang bisa kita petik bersama gitu kan, terutama mengenai pentingnya sinergi antara fasilitas kesehatan tingkat pertama dengan BPJS Kesehatan yang memang memberikan banyak fasilitas atau layanan berkualitas ya, merata dan juga berkeadilan ya, intinya kayak gitu. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Jumpa lagi di lain kesempatan dengan tema yang berbeda. Saya Wana Gastia, sampai jumpa.